rekam kembali. Oke, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuatkan struktur organisasi otomatis dengan Microsoft Word. Nah, untuk pertama kita siapkan dulu tabulasinya seperti pada video ini. Terus kita blok, seterusnya Ctrl C. Selanjutnya kita masuk ke menu Insert dan Smart Up. Kita masuk ke hierarki, terus kita pilih bagannya, kita klik OK. Nah, pada di sini kita tempelkan yang kita copy tadi dengan menekan Ctrl V. Nah, hasilnya pada gambar di video ini ya, guys. Selanjutnya kita hapus yang tidak penting. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, guys. Dapat kita lihat dalam video dia sudah menjadi tabel struktur organisasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuatkan teks ini menjadi tabel secara otomatis. Langkah pertama kita blok dulu, kemudian masuk ke menu, kita copy dulu, kemudian masuk ke menu insert, masuk ke table, selanjutnya convert to text to table, kita pilih yang auto fit to contents, terus kita masuk ke other, pilih koma, selanjutnya oke. Nah, untuk hasilnya begini ya kawan-kawan. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat di video. Selanjutnya kita akan membuatkan formula pada tabel ini dengan menentukan jumlah, rata-rata, nilai terbesar, serta nilai terkecil. Nah, langkah pertama kita masuk ke menentukan jumlah. Untuk jumlah ini kita bisa masuk ke menu layout, selanjutnya ke formula. Nah, di sini kita dapat memasukkan rumus sama dengan sum dalam kurung left. Kita klik OK. Nah, untuk hasilnya begini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan menentukan rata-ratanya. Kita pergi ke formula, terus kita masukkan rumus sama dengan sum average. Maaf, terjadi kesalahan, rumusnya sama dengan average dalam kurung left. Kita klik OK. Nah, hasilnya 184,5 ya kawan-kawan. Nilai terbesar.
Selanjutnya untuk nilai terbesar kita masuk ke formula. Selanjutnya kita memasukkan rumus sama dengan max dalam kurung above. Maaf, terjadi kesalahan, sama dengan max left. Oke. Untuk hasilnya kita menemukan 199. Selanjutnya kita akan menentukan nilai terkecil dengan memasukkan rumus sama dengan min dalam kurung left. Kita klik oke. Nah, untuk hasilnya kita menemukan 176. Selanjutnya kita akan membuatkan surat massal secara otomatis yang tidak lagi dibuat secara manual atau diisi satu persatu. Dan untuk filenya kita mengambil dari Word. Bagaimana caranya? Kita akan eksekusi. Nah, untuk langkah pertama kita sediakan surat undangannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke My Links. Terus ke select recipients. Kita klik lalu pilih menu use an exciting list. Nah, untuk NIM-nya kita pilih yang genap. Kita klik open. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita masuk ke menu insert max file. Kita masukkan NIM. Kita masukkan lagi nama, alamat, dan jabatan. Untuk mengakhirinya, kita masuk ke menu finish and merge. Selanjutnya edit individual documents. Kita klik yang all, lalu oke. Nah, untuk hasilnya begini ya kawan-kawan. Kita tidak lagi membuat satu persatu, namun tersedia lebih banyak sesuai dengan file yang di Microsoft Word. Selanjutnya kita akan membuatkan video tutorial mengenai daftar isi otomatis yang dimana jika diklik judulnya akan masuk ke halaman yang akan kita tuju. Bagaimana dengan caranya? Mari kita simak. Langkah pertama kita masuk ke menu insert, lalu ke blank page. Untuk daftar, untuk halamannya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu di bab 1 kita satukan dengan pendahuluan. Tekan shift bersamaan dengan enter. Lalu kita blok dengan menekan Ctrl C. Selanjutnya kita masuk ke menu insert, ke menu home. Kita pilih heading 1. Klik kanan,
update heading 1 match selection. Lalu kita blok latar belakangnya dan ke heading 2. Klik kanan lalu modifikasi. Selanjutnya kita blok perumusan masalah. Lalu heading 2, klik kanan, lalu update. Selanjutnya batasan masalah ke heading 2, update heading. Selanjutnya tujuan penelitian ke heading 2 lalu update. Lalu begitu seterusnya sampai siap ya kawan-kawan. Kemudian bab 1 heading 3 sampai seterusnya. Selanjutnya kita ke bab 2. Besarkan suara. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman blank tadi untuk membuatkan daftar isinya. Pertama kita ketikkan dulu daftar isi. Langkah selanjutnya kita blok daftar isi untuk membuat di tengah. Selanjutnya kita masuk ke menu insert. Lalu ke menu reference. Lalu table of contents. Lalu ke automatic table 2. Lalu hasilnya tampak seperti dalam video. Nah, bisa kita lihat ya kawan-kawan. Lalu bisa kita coba dengan mengklik salah satu. Contohnya kita masuk di bab 1. Kita tekan kontrol lalu klik. Lalu dia akan menuju ke halaman yang dituju. Nah, begitulah kira-kira cara membuatkan daftar isi otomatis. Baiklah teman-teman, pada kesempatan
Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuatkan presentasi atau PPT yang menarik. Langkah pertama, kita blok terlebih dahulu untuk menghapus pada bagian ini. Kita tekan backspace. Selanjutnya kita masuk menu view. Kita pilih guides untuk membuat garis tengah atau garis bantu. Selanjutnya kita masuk menu insert, shapes, lalu kita pilih bentuk yang kita sukai. Saya memilih bentuk yang ini ya. Selanjutnya kita buat seperti ini. Lalu kita tuliskan bab 1. Lalu kita ikat dengan menekan Ctrl D. Banyak apa yang kita mau. Lalu kita atur, sesuaikan. Selanjutnya kita ganti babnya menjadi bab 1, 2, 3, dan selanjutnya. Lalu kita klik blok semua. Lalu ke menu save format. Lalu login. Kita pilih distribute horizontally. Lalu login lagi. Kita pilih login top. Untuk hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk menu insert, shapes. Kita pilih bentuk kolom yang kita sukai. Lalu kita sesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke menu save outline. Kita pilih no outline. Kita atur sedemikian rupa lingkungannya. Selanjutnya kita duplikat dengan menekan Ctrl D. Pada slide yang kedua, kita masuk menu insert. Kita pilih shapes. Lalu kita pilih yang kita sukai. Kita dapat sekiannya seperti yang di video.
Selanjutnya kita blok semua. Kita masuk ke menu set format. Kita pilih group. Lalu untuk bagian ini kita tekan tombol kontrol dan tahan, lalu klik. Kita sesuaikan pada kolom barusan tadi kita buat. Tuh, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita animasikan dan masuk ke menu Anymotions. Kita pilih mana yang menurut kita bagus. Pilih Effect Options. Kita pilih untuk timingnya dapat kita sesuaikan. Lalu kita pilih With Preview. Durasinya kita buat 1 detik. Lalu klik OK. Untuk hasilnya ini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita duplikat sebanyak berapa bab yang kita mau atau berapa slide. Dan menekan Ctrl D. Selanjutnya untuk slide ketiga, kita sesuaikan ke bab 2, lalu tekan Ctrl, tahan lama, kemudian klik sesuaikan ke kolom, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita animasikan, masuk ke menu Effect Options, kita pilih. Untuk timingnya kita pilih 1 sekon, lalu klik OK. Itulah seterusnya sampai bab 5 diulangi. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan hyperlink bab per bab. Langkah pertama kita masuk menu insert, pilih link, kemudian place in this document. Kita klik slide 2 untuk slide 2, lalu klik OK. Itu seterusnya sampai bab 5 kita ulangi secara bertahap. Setelah kita buat hyperlinknya, kita blok semua.
lalu Ctrl C, masuk ke slide nomor 2, Ctrl C lagi, lalu kita hapus. Kemudian kita tekan Ctrl V yang sudah terhyperlink tadi. Kita ulangi sampai ke slide atau bab 6. Langkah selanjutnya kita akan menghapus pada bagian bab yang sudah teranimasikan. Kita ulangi sampai ke bab 5. Sekarang kita akan mencoba presentasi yang kita buat. Nah, inilah hasilnya. Jika diklik ke bab yang kita tuju, dia akan langsung masuk. Kita ulangi dia ke bab 1, bisa kembali seperti yang kita inginkan. Untuk pengisian materinya kita dapat sesuaikan untuk keperluan kita masing-masing. Background-nya juga kita bisa masuk klik kanan, pilih format background, lalu masuk picture, masuk ke gradient fill, dan dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikianlah video tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Sekian video saya. Semoga video saya bermanfaat. Atas partisipasinya teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih.